Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Sekarang kita tanya dulu Inang ya. Ini kan hari Kamis. Kenapa hari ini kita ada ibadah? Tahu nggak adik-adik? Kenapa hari ini kita ada ibadah? Coba dijawab. Pasti tahu dong. Ini kan kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Senang nggak adik-adik di rumah? Senang dong Inang. Iya senang dong karena kenaikan Yesus itu menyediakan tempat bagi kita semua. Iya Inang. Berarti minggu ini kita 2 kali ibadah. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita ibadah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Oke, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Laskar Kristus dulu. Inang kita dulu panggil ya. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Yes. Oke, sekarang kita angkat jari telunjuk kita. Kita akan panggil musik. 1, 2, 3, musik. Semuanya tepuk tangan di depan dadanya masing-masing. Kita akan bernyanyi kasih. KASIH. Yang semangat ya dek, yang semangat. Buat gerakannya ya. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Masih lagu yang kedua cuy-cuy. Oke, kita buat gerakannya ya. Yang semangat ya. Cuy 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 di dam dam. Syalalala. Cuy 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 di dam dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sekali lagi cuy-cuy. Cuy 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 di dam dam. Syalalala. Cuy 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 di dam dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Oke, kita nyanyikan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Oke. Semuanya duduk. Sekarang diambil buku nyanyiannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 690 ayat 1.
keputusanku. Seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, kita mau ibadah. Sebelum ibadah kita mau doa dulu ya adik-adik. Ayo, Bilang lipat tangan dulu Ina. persiapkan dulu hatinya. Iya, lipat Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ayo, mari sungguh-sungguh berdoa. Semua ada di kita yang di rumah. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan kami yang menciptakan semesta langit dan bumi, yang kami sembah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Engkau masih berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh bersuka cita untuk saat ini, kami boleh beribadah, yaitu untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan itu membuat kami sungguh bersuka cita karena Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang mengajari kami, yang mengurapi kami, sehingga ibadah kami ini menjadi hormat kemuliaan bagi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, persiapkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari persiapkan diri kita adik-adik, persiapkan Alkitabnya dan persiapkan buku nyanyiannya. Sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 99 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat 2 bangkit berdiri. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, Orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengucapkan titah ketiga dan maksudnya. Ayo anak-anak yang di rumah dibuka dulu katekismusnya. Kita baca titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga.
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 165 ayat 1 dan bangkit berdiri. Sama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 98 ayat 1. Membaca ayat bulanan di bulan Mei, tertulis di Titus 3 ayat 5. Buka Alkitabnya, Titus 3 ayat 5. Anak-anak yang di rumah, kita sama-sama membaca Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 691 ayat 1 dan bangkit berdiri. Perbuatanku
mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Iya, sekarang kita dengarkan warta kita ya adik-adik. Untuk warta untuk hari ini, kita tetap ibadah online. Kenapa? Karena kondisinya belum memungkinkan kita untuk beribadah ke gereja. Karena itu untuk adik-adik kami sekolah minggu harus tetap semangat ya adik-adik untuk mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Dan pada hari ini, kenapa kita beribadah? Karena untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Karena itulah kita beribadah pada hari ini. Sekianlah warta untuk hari ini. Terima kasih. Sebelum khotbah, kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 247 ayat 1 dan ayat 2. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa Engkau karuniakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Bahkan pada hari ini kasih-Mu kembali mempersekutukan kami di dalam ibadah kami. Biarlah ibadah ini menjadi puji-pujian bagi Tuhan, dan biarlah melalui ibadah ini Engkau memberikan sebuah hikmat pengajaran, terlebih melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar. Untuk itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh duduk tenang, mendengar dengan baik, tidak lari ke sana kemari, tapi boleh dengan baik dan duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi pengajaran dan tuntunan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom teman-teman. Iya. Sepertinya Mahanaim
kawan-kawan kita di rumah masih kurang semangat. Padahal tadi Tante guru sekolah minggu udah semangat kali bawa lagu. Ini mau dengar firman Tuhan gak semangat lagi. Ayo kita sapa lagi Mahanaim. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Shalom teman-teman. Kalau kita sapa dengan sapaan biasa bagaimana? Oke ya? Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, Allahku besar, yes, yes, yes. Oke, saya rasa sudah semangat kayaknya itu tuh. Ada yang senyum-senyum, ada yang sudah mulai melipat kaki, ada yang memperbaiki duduknya. Oke, kita semua tenang. Kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan untuk kita hari ini. Tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Ya, seperti biasanya kita berganti-gantian, saya akan membaca, kemudian Mahanaim dan semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tapi sekarang bukan saya yang mulai, Mahanaim dulu yang mulai. Mahanaim mulai baca ayat 6 dan bersama dengan kawan-kawan semua dibaca bersama-sama 2-3 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Iya, demikian firman Tuhan. Oke, Mahanaim dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saya mau tanya nih sama Mahanaim nih. Dan tadi Tante guru sekolah minggu sudah jelaskan. Mahanaim tahu kan kenapa kita ibadah hari ini? Ini hari apa? Hari Kamis dong, Amang. Ia tahu hari Kamis, maksud Amang itu ini hari kita memperingati apa? Kan tadi Amang nanyanya hari apa? Ya aku jawab hari Kamis lah. Emang aku salah? Enggak salah, enggak. Saya yang salah. Udah, Amang minta maaf nih. Sekarang Amang memperbaiki pertanyaannya. Mahanaim, di hari Kamis ini orang Kristen ibadah sedang memperingati apa sih? Nah gitu dong pertanyaannya, Mang. Ya udah jawab, jangan jadi disalah-salahkan lagi pertanyaan Amang. Oh, kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, benar. Kita semua saat ini sedang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sesudah Yesus bangkit dan sesudah 40 hari dia kembali melayani bersama dengan murid-muridnya, maka dia kembali naik ke sorga. Dan itu yang kita
rayakan hari ini. Gitu loh. Hei Mahanaim, kok mukamu becut? Apanya? Murhing apanya bahasa Indonesianya? Kok cemberut? Kita lagi bersuka cita, mukamu kok cemberut? Iya Mang, katanya Yesus tidak akan meninggalkan kita. Ini kok dia pergi? Yesus bohong dong. Hus, bohong. Masa Yesus bohong? Terus dia bilang dia nggak akan meninggalkan Mahanaim. Dia tidak akan meninggalkan teman-teman. Tapi dia pergi, dia naik ke surga. Kan dia pergi jauh. Mana dong janjinya? Nah, makanya Mahanaim dengarkan dulu. Bukan berarti kalau Yesus naik ke surga, lalu Yesus meninggalkan kita, bukan. Bukan berarti kalau Yesus naik ke surga, lalu Yesus tidak menemani kita. Dia ingkar janji, lalu dia pembohong, bukan. Lalu gimana dong? Kan dia naik, berarti dia nggak ada lagi di sini. Nah, coba lihat. Dan tadi sudah kita baca itu. Memang Yesus naik ke surga. Tapi bukan berarti Yesus tidak menyertai kita. Itu makanya dikatakan tadi di ayat 9, kalaupun Yesus naik ke surga, dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Itu yang akan kita peringati 10 hari lagi. Hari ke-50 atau yang kita kenal dengan hari Pentakosta, yang artinya hari turunnya Roh Kudus. Kalaupun Yesus naik ke sorga, tapi dia tetap ada bersama dengan kita melalui Roh Kudusnya. Ngerti enggak? Gitu ya? Kurang ngerti. Kalau kurang ngerti gimana lagi aku menjelaskannya ya Mahanaim? Gini nih ya. Memang mungkin Mahanaim dan teman-teman adik-adik sekolah minggu berpikir gak mungkin kan? Ya contoh, kalau dalam waktu bersamaan Mahanaim lagi ibadah, tetapi di waktu yang bersamaan tak mungkin Mahanaim ada di tempat yang lain, kan gitu ya. Contohnya nih, sekarang adik-adik sekolah minggu sedang ibadah di rumah. Gak mungkin dong di waktu yang sama adik-adik juga ada di tempat yang lain, pasti ya di rumah. Nah itu memang manusia seperti itu. Di waktu yang sama tidak mungkin berada di tempat yang berbeda secara bersamaan, itu gak mungkin. Tapi Tuhan itu, kalau adik-adik sekolah minggu pernah dengar Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen, artinya kalaupun Tuhan naik ke surga, tapi Tuhan itu juga ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu juga menyertai kita. Itu dia lakukan melalui Roh Kudus yang dia curahkan kepada kita, gitu loh. Lalu ngapain dong dia naik ke atas? Di sini aja kan bisa sih, biar sama-sama dengan kita terus. Ya Yesus kan dulu turunnya dari sorga. Dia datang dari sorga menjadi manusia, lahir di Betlehem, di kandang domba, dan sekarang dia kembali lagi ke atas, ke tempatnya, kemana dia berada, duduk di sebelah kanan Allah, gitu. Dia datang dulu mau menebus dosa kita manusia, dan sekarang naik lagi ke sorga, mau menyiapkan tempat bagi Mahanaim, bagi adik-adik sekolah minggu, bagi semua orang percaya. Nah itu, jadi dia di sana bukan duduk-duduk tenang-tenang, enggak. Yesus tetap berkarya menyediakan tempat dan memberikan berkat bagi kita, gitu Mahanaim. Jadi jangan dipikir Yesus naik lalu Yesus jauh, Yesus naik lalu Yesus tidak menyertai kita, tidak.
kalaupun Yesus naik ke surga, tapi Yesus tetap ada di dekat kita, di dekat Mahanaim, di dekat Amang, di dekat teman-teman, di dekat guru-guru sekolah minggu. Semuanya dia masih ada di dekat kita semua. Gitu. Itu ngerti ya? Ya Mang, ngerti. Berarti Tuhan benar dong, selalu menyertai kita. Benar, Tuhan selalu menyertai kita. Kemanapun Mahanaim melangkah, kemanapun engkau berada, Tuhan ada di sana menyertai kita walaupun dia naik ke surga. Nah, untuk itu Mahanaim tahu nggak apa maknanya tadi? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Apa dong Amang? Tolong dong ajarin Mahanaim dan teman-teman semuanya. Nah, yang pertama, Yesus naik ke surga mau menunjukkan Yesus itu adalah Raja yang maha tinggi. Oh, berarti mirip-mirip dong sama Mahanaim. Aku Mahanaim, Tuhan maha tinggi. Hah, kau sombong kali, mentang-mentang ada namamu maha-mahanya. Aku juga ada mahanya, mahasiswa. Gitu. Tapi bukan mau disombong-sombongkan maha-mahanya. Tapi yang dikatakan tadi, Yesus naik ke tempat yang tinggi mau menunjukkan dia maha tinggi, yang paling tinggi di atas segala-galanya. Dia raja, dia pemimpin, dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Gitu. Jadi itu artinya mari supaya Mahanaim dan adik-adik sekolah minggu semua hanya menyembah Tuhan saja. Gitu. Apa itu namanya? Ada lagu apa? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Gitu katanya. Maaf, suara Amang agak fals-fals sedikit. Tahu nggak lagu itu Mahanaim? Artinya setinggi langit, lebih tinggi lagi kasih Yesus. Artinya memang Tuhan itu maha tinggi. Kasihnya yang maha, kebaikannya yang maha baik, maha pemurah, maha kasih. Pokoknya di atas segala di atas Mahanaim lah pokoknya lah. Pokoknya Mahanaim jangan sombong ada maha-mahanya. Pokoknya Yesus itu maha tinggi. Dia harus disembah, satu-satunya Tuhan yang harus dipuji. Nah, ngerti ya? Buat Mahanaim dan buat adik-adik sekolah minggu semua, kenapa Yesus naik ke sorga? Karena dia adalah Allah. Di sana dia berasal dan dia kembali ke sana. Dia datang untuk menebus, dia kembali untuk menyediakan tempat untuk menunjukkan dia maha tinggi. Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Nah, itu yang pertama Mahanaim. Nah, yang kedua, maksud firman Tuhan hari ini, kenapa dia harus naik ke sorga? Nah, artinya seperti yang Amang katakan tadi, dia akan datang kembali. Nah, itu tadi katanya ayat 11 kan? Dia akan datang kembali. Aduh, kapan Amang? Udah gak sabar aku. Gak urusan kita nanya kapan Mahanaim. Lalu gimana dong? Kan Amang bilang dia akan datang kembali. Lalu kapan datangnya? Besok, seminggu lagi, bulan depan. Tentang kapan dia datang Mahanaim, gak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah yang tahu. Lalu gimana dong mau menunggu kalau kita gak tahu dia datang? Nah, makanya firman Tuhan mau berkata kepada kita, kalau saat ini kita memperingati kenaikannya, kita diajak untuk tetap setia menantikan Yesus, kalaupun kita tidak tahu kapan dia akan datang. Setia artinya ya setia sampai akhir. Sampai kita mati, kita harus setia menanti. Cara menantikannya gimana sih Amang? Nah, cara menantikannya, Mahanaim dan teman-teman semua harus tetap setia rajin belajar. Mahanaim dan teman-teman sekolah minggu semua harus setia ibadah, setia berdoa, setia hormat kepada Bapak Ibu guru, orang tua. Harus setia gitu. Jangan
menantikannya dengan tidak berbuat apa-apa. Gitu. Kan ada ungkapan yang berkata, menunggu itu membosankan Amang. Gimana dong kalau Mahanaim bosan nunggu Yesus nggak datang-datang? Nah, makanya jangan sampai membosankan. Nanti kalau Mahanaim pas menunggu Tuhan bosan, lalai, tidak setia, Mahanaim nggak dapat keselamatan loh. Amang ada cerita ini. Dulu waktu Amang masih anak-anak seperti Mahanaim dan adik-adik sekolah minggu, kalau mamaku pergi pertangyangan Mahanaim, aku selalu pesankan sama mamaku, Mak, nanti kalau mama pulang pertangyangan, mama bawa lapet ya, gitu kan. Mahanaim pernah nggak pesan kayak gitu? Iya Mang, mamaku juga kalau pertangyangan bawa lapet. Ah iya, karena lapet itu konsumsi pertangyangan. Apalagi kalau lapet pulut yang ada kelapanya di dalam. Tahu nggak Mahanaim kayak mana cara masukkan kelapanya ke dalam? Enggak tahu. Aku pun nggak tahu, tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya dulu kalau mamaku pertangyangan aku pesan supaya bawa lapet. Lalu mamaku bilang, iya, tapi kau harus tunggu ya, jangan tidur ya, kata mamaku. Lalu karena lama kali mamaku pulang, aku tertidur. Baru besok paginya aku tanya, mana lapetnya mak? Yang tertidur gak dapat lapet, katanya kayak gitu. Kau senang kali kau, aku kayak gitu kau senang kali Mahanaim. Maksudnya tadi yang mau Amang bilang dari situ, sedangkan nunggu mamaku aku gak dapat lapet, apalagi gak tahan menunggu Tuhan gitu. Artinya kalaupun kita tidak tahu kapan Tuhan datang, mari terus setia, mari terus terbangun, belajar, beribadah, mengasihi, berbuat baik, berkarya sebaik-baiknya sampai Mahanaim dan adik-adik semua besok dewasa. Jangan pedulikan kapan datang Tuhan. Memang Tuhan akan datang, tapi itu tidak penting kapan dia datang. Yang penting adalah selagi Tuhan masih di atas mempersiapkan tempat bagi kita, Mahanaim harus tetap setia menantikan Tuhan sampai dia datang atau sampai akhir hidup kita kelak. Nah itu yang pesan yang kedua. Dan yang ketiga yang terakhir, untuk itu seperti yang Amang katakan tadi, mari tetap bersuka cita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi tadi Mahanaim bilang Tuhan itu bohong, Tuhan itu ingkar janji, itu salah. Iya Mang, saya minta maaf. Habisnya kesal, masa Tuhan naik gak mau sama-sama dengan kita? Tapi setelah Amang jelaskan, Mahanaim sudah paham kok Amang. Nah, jadi Yesus naik ke sorga, Yesus tidak meninggalkan kita. Firman Tuhan hari ini berkata, Dia akan senantiasa menyertai kita. Setiap detik, setiap waktu, Tuhan akan menyertai kita. Mahanaim ngerti nggak arti Immanuel? Ngerti Amang. Apa? Tuhan beserta kita. Nah itu. Jadi mari tetap bersuka cita, karena kemanapun kita melangkah, Tuhan akan tetap menyertai kita. Apalagi di tengah-tengah corona ini, percayalah Tuhan tetap menyertai kita. Apalagi kalaupun kita belum bisa beribadah di gereja, masih beribadah di rumah, Tuhan juga ada di rumah kita masing-masing, menyertai kita, menghibur kita, memberi kita semangat, memberikan kita sukacita. Yang penting kita percaya, kalaupun Tuhan naik ke sorga, Dia tetap bersama dengan kita. Amin Mahanaim. Amin Amang. Oke, untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur buat kasih Tuhan di dalam hidup kami, bahkan melalui ibadah pada saat ini. Kami bersuka cita ketika Yesus Kristus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang percaya. Kenaikan Yesus bukanlah meninggalkan kami. Kenaikan Yesus bukanlah menjauh dari kami, tapi justru kalaupun Yesus naik ke sorga, Engkau tetap mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, menguatkan kami, melindungi kami.
Dan itu kami percaya ya Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja yang maha tinggi, maha kasih, maha pemurah, maha baik. Untuk itu ajari kami untuk menyembah Dia saja, memuji Dia saja dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap setia. Karena Yesus yang maha tinggi itu, Yesus yang telah naik ke surga itu akan datang kelak ke tengah-tengah dunia ini. Ajari kami setia menantikannya. Kalaupun kami tidak tahu kapan Dia datang, tapi yang terpenting bagi kami tetap memakai hidup ini, berkarya, melakukan yang baik, rajin belajar, rajin ibadah, setia kepada nasihat-nasihat Bapak, Ibu, guru dan orang tua. Untuk itu ajari kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia kepada Tuhan sampai kami mati sekalipun. Untuk itu Bapa, berikan kami keyakinan agar kami tidak takut menjalani hidup ini. Kalaupun COVID-19 masih di tengah-tengah kami percaya Tuhan menyertai kami. Kalaupun kami masih beribadah di rumah, kami percaya Tuhan juga hadir di rumah kami. Kalaupun kami juga masih belajar dari rumah, kami juga percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Kuatkan kami, berikan kami semangat, berikan kami penghiburan dan pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa dan dunia ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terlebih ampuni kami dari dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Amang Pendeta Yobel Sihombing. Untuk adik-adik kami, mari kita tetap bersukacita. Kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, angkat dulu tinggi-tinggi persembahannya dengan tangan yang manis, di tangan manis. Ayo, mari kita buat janji kita kepada Tuhan. 1, 2, ya. Hupelehon mapele aku dang margabus au Tuhan. Kita buka buku nyanyian kita nomor 697 ayat 1 dan ayat 3. Nanti ayat 3 bangkit berdiri. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Ayat 3. Persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.